Oke. Kali ini yang kita akan bahas tentang industri 4.0. Bagaimana kita menuju ke sana dan bagaimana situasi kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan, dan setelah kita melakukan effort untuk menuju ke arah industri 4.0, benefit apa yang kita bisa dapatkan. Kira-kira itu yang akan saya sharingkan kali ini. Sebelumnya kita coba remind lagi dari video tadi, term-terms atau buzzwords yang muncul di Industrial 4.0 adalah pertama automation, kedua shop floor data collection, terus kemudian ada sensors, ada IoT gitu ya. Dan juga fokus kita adalah di Microsoft platform. Dalam hal ini spesifiknya sistem yang akan kita gunakan sebagai platform adalah Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jadi sharing yang saya akan berikan lingkupnya adalah dengan menggunakan sistem atau ERP Dynamics 365 Business Central, kita menambah automation dan kita mengenhance dengan Power Platform yang juga merupakan Microsoft ecosystem. Kita akan melihat sinergi dari beberapa tools dan platform ini dan mencoba mendapatkan benefit untuk operation. Nah, ini kira-kira hanya ada 3 slide mengenai Industry 4.0 itself. Apa itu Industry 4.0? Tadi udah disinggung sedikit oleh Pak Kris bahwa sekitar 2012 para ahli atau industry expert itu mencanangkan atau membabaki gitu ya sebuah era disebut Industry 4.0. Nah, kalau udah sampai versi 4 berarti versi 3, versi 2, versi 1-nya kapan? Nah, ya di sekitar era itulah kita membabaki era-era sebelumnya. Jadi dulu pada tahun 1780-an orang nggak ngomong ini kita sekarang industri 1.0, nggak tahu Mas. Atau pada saat 1800-an orang udah ngomong kita udah naik nih jadi 2.0, nggak kayak gitu ya. Jadi karena kita udah masuk di 4.0, maka kita mendefinisikan karakteristik industri 3.0, 2.0 dan 1.0. Nah, apakah kita sekarang semua sudah di 4.0? Belum. Banyak industri yang juga masih di 2.0 dan itu nggak masalah karena memang nature of industry-nya gitu ya. Kayak misalnya pabrik baju gitu ya, pengusaha batik gitu, ya itu masih di 2.0, fine, nggak masalah. Bahkan sekarang sebenarnya 80% of our industry masih di 3 something, 3.x, 3.5, 3.6 gitu. Walaupun sebenarnya kayak industrinya ini udah high tech, misalnya bikin mobil gitu ya, kira-kira itu. Nah, ini teksnya kira-kira bisa menjelaskan atau menjabarkan zaman-zaman industri yang kita sudah tandain ini. Nah, karakternya 4.0 itu apa? Beberapa source, sumber, kita simplify aja. Jadi ada 4 karakter. Pertama, interconnected. Kedua, decentralized decision. 3, intelligence assistant. Information transparency. Interconnected itu artinya bukan orangnya yang bisa komunikasi, tapi kita membuat komputer-komputer itu bisa saling terhubung sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Bentuk komunikasinya apa? Ya data. Nanti outputnya apa? Ya report atau action gitu ya. Dan bisa membuat decision tanpa human involvement. Tapi decision ini juga terbatas. Kemudian decentralized decision adalah keputusan yang modular gitu ya, yang spesifik. Jadi ada disebut cyber physical itu maksudnya adalah sebuah alat, tools, device, mesin yang diberi alat lainnya sehingga dia lebih pintar gitu ya. Dengan apa? IoT atau Internet of System. IoT itu Internet of Things. Jadi alat-alat yang main internet gitu ya. Jadi artinya seperti device, sensor yang paling sering kita dengar tuh Arduino, Raspberry Pi gitu ya. Nah itu mereka udah bisa connect ke internet dan mengkomunikasikan data. Terus kita bisa mencapai situasi yang disebut smart factory, pabrik pintar gitu ya. Lalu intelligent assistant. Di sana kita mendapatkan bantuan yang pintar gitu ya, yang intelligent. Karena apa? Karena ada support dari smart machine. Jadi mesin-mesin yang kita buat pintar. Karena mesin juga bisa mengakses banyak data gitu ya. Sehingga pabrik sangat efisien dan waste-nya berkurang jauh. Waste itu bukan cuma barang ya, tapi resource gitu ya, energi. Jadi misalnya listrik, air, gas, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang kita ingin capai yaitu information transparency. Karena kondisi operation yang dijalankan bukan lagi berdasarkan laporan dari staff gitu ya. Karena semua tools, alat-alat, mesin-mesin sudah memiliki device yang bisa mengirimkan data sehingga itu langsung menjadi laporan yang kita bisa digest. Satu alat dengan alat lain saling terhubung sehingga alat ini bisa minta sesuatu ke
alat berikutnya, atau paling nggak memberi alert ke alat berikutnya untuk take action gitu. Di industri 4.0 itu, ini kita ngomong dari kanan ke kiri nih ya. Karena kan sebenarnya ini current stage kita ada di 2.x atau 3.x something, dan kita akan berusaha untuk mencapai ke sini. Ini adalah kondisi idealnya gitu ya. Kalau udah di kondisi 4.0 ya kita udah nggak usah ngapa-ngapain, pabrik kerja sendiri. Tapi kita perlu effort untuk ke sana. Kita bisa mencapai step by step ya, parsial gitu ya. Bagian kita bisa automate dan sebagian juga masih belum bisa sepenuhnya di automate. Nah, pada saat kita melakukan effort untuk mencapai situasi yang disebut 4.0, itu sebenarnya sudah terlihat di depan mata banyak keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapatkan. Walaupun itu partially atau almost 4.0, not really 4.0, tapi itu pun juga memberikan kita banyak keuntungan. Beberapa yang saya udah rangkum adalah ini, efisien gitu ya, efisien karena less atau no human error. Kalau human error artinya kita harus melakukan apa? Perbaikan data gitu ya, menghapus yang salah, terus isi ulang gitu ya. Kalau orang yang paham, kalau misalnya usernya nggak paham, berarti di proses berikutnya yang harus melakukan perbaikan. Kalau cuma satu proses gampang, kalau prosesnya udah panjang gitu ya, perbaikannya akan beruntun. Apalagi kalau error ketahuan akhir bulan gitu ya, adjustment seperti itu, pasti itu adalah waste of time, waste of energy gitu ya. Kemudian informasinya lebih real time, jadi kita nggak menunggu laporan, kita at any time buka screen, kita langsung tahu mesin mana yang off, mesin mana yang running well, mesin mana yang sedang diservis, kita bisa lihat. Caranya bagaimana nanti saya ada screennya untuk cermati bersama. Artinya otomatis bisa lebih produktif ya. Produktif tuh kita menghasilkan lebih banyak gitu ya. Punya production output lebih banyak gitu ya. Bisa mengkonsum material lebih banyak sehingga memproses barang lebih banyak sehingga hasilnya lebih banyak. Dengan cara gimana bisa dengan mencapai proses yang lebih cepat atau waktu tunggu atau waktu diamnya lebih pendek. Less waste adalah salah satu efek juga, yaitu dengan kita mengurangi waste yang dimana bukan hanya material tapi juga resource gitu ya. Artinya kita menghemat biaya. Yang paling kelihatan adalah predictive maintenance gitu ya. Jadi nggak nunggu mesin macet baru dipanggil bagian engineeringnya atau bagian maintenance atau panggil telepon vendor gitu. Kita bisa tahu sebelum hal itu akan terjadi. Caranya gimana? Kita tahu bahwa mesin itu punya kondisi, anggaplah istilahnya kondisi kesehatan gitu ya. 80-100% dia jalan oke gitu ya. Nah, apa yang membuat dia turun sampai 70%? Misalnya kerja terlalu berat gitu ya. Jadi hoursnya udah panjang gitu. Atau misalnya suhu terlalu panas gitu ya sehingga aus gitu dan sebagainya. Sehingga pada saat faktor-faktor itu di-identify, kita bisa merencanakan maintenance sehingga menghasilkan minimum atau no downtime gitu ya. Jika kita punya efisiensi, bisa mencapai efisiensi dalam energi atau resource, otomatis penggunaan listrik semakin menurun, penggunaan air dan lain-lain sebagainya lebih menurun, sehingga rekeningnya juga lebih rendah ya. Nah, ini yang terpenting untuk top level owner adalah memiliki satu set operational unit yang sudah automate seperti ini, itu lebih mudah untuk men-scale out gitu. Jadi dia nanti mau bikin pabrik lagi dengan model yang sama atau mau expand dengan model yang sama, tinggal dikali 2 kali 3 gitu ya. Kalau misalnya masih banyak yang unknown factor, ya susah untuk menentukan investmentnya dan otomatis greater profit dan lain sebagainya. Nah, gainnya banyak, tapi effort atau apa yang bisa kita lakukan di sana sebenarnya nggak banyak, sehingga kita cukup melakukan beberapa hal itu udah memberi hasil yang sangat banyak gitu ya. Integration atau interfacing yaitu membuat sistem berkomunikasi, satu sistem berkomunikasi dengan sistem yang lain dengan lempar-lemparan data gitu ya. Sensor adalah alat untuk membuat mesin itu pintar gitu ya. Automation adalah alat untuk membuat mesin itu pintar, yaitu bisa menulis. Sensor untuk membuat mesin itu bisa membaca gitu ya. Digital process adalah proses untuk mengcombine sensor dan automation supaya bisa diolah ke step-step selanjutnya. Ini yang sangat canggih, robot dan 3D visualization. Ini mungkin saya belum sharekan di topik kali ini. Kita akan bahas di kesempatan lain dengan expert yang berbeda nanti ya. Karena ini memang salah satu karakter dari industri 4.0 juga kita memiliki simulasi, yaitu robotik dan 3D visualization. Nah, simpelnya adalah gambaran bisnis kita adalah seperti ini. Sekarang kita beroperasi sebagai producer atau manufacturers gitu ya. Jadi kotak yang ini ya. Jadi nanti kita akan lebih fokus untuk bagaimana membuat pabrik itu pintar gitu ya, smart factory. Nah, kita memproduksi barang, membeli dari supplier, ini adalah bagian supplier gitu. Terus kemudian ini adalah facility kita. Kemudian ini adalah logistik kita. Ini dan ini adalah customer. Nah, area lain yang common atau yang umum di bisnis kita yang kita lakukan adalah bagian ini. Jadi
Jadi kita distributor ya, kita bukan producer, kita bukan manufacturer, tapi kita distributor. Untuk yang bagian logistik, distribution itu sebenarnya udah pernah ada webinar di sebelumnya yang dimana kita menggunakan tracker, GPS untuk mengoptimize perjalanan armada gitu ya, fleet management gitu. Nah, sehingga kali ini kita akan lebih fokus ke arah ini ya, plant management ya, factory management. Nah, tetap dengan platform ERP adalah Microsoft Dynamics 365 Business Central. Walaupun kita udah ngomong banyak mengenai automation atau automatic process segala macam, tapi bukan berarti kita mengeliminasi atau meniadakan users, karyawan atau staff gitu ya. Coba kalau kita lihat di sini ternyata area yang bisa di automate itu nggak banyak juga. Ini area yang saya kotak-kotakin orange tuh ya. Jadi kita bisa membuat proses itu automate karena proses itu rutin dan berulang gitu ya. Seperti area-area di inventory gitu ya, area-area di pengiriman barang, distribusi, area-area di production atau warehouse management. Yang ada segitiga ini sebagian area di sini, sebagian area. Yang lain-lainnya kelihatannya nggak bisa kita automate karena butuh human decision, butuh pemikiran, butuh intervensi dari staff, dari karyawan tetap ya. Nah, ini adalah salah satu screen di modul manufacturing, menu-menu apa yang tersedia. Nah, untuk mewakili tadi yang kita kotak-kotakin, itu pun juga nggak semua. Karena produk harus dipikirkan oleh bagian R&D gitu ya. Bill of material juga harus dipersiapkan oleh bagian R&D. Kadang bill of material perlu melewati proses research dulu sehingga bisa tahu komposisi yang pas dan area-area lainnya. Nah, yang kesempatan kita sebenarnya hanya di area yang kotak-kotak ini. Tapi ini adalah activity yang dilakukan anytime dalam proses production kita. Sehingga ini merupakan bagian besar activity yang terjadi yang kita akan usahakan untuk di automate. Di bagian gudang, warehousing, apa yang kita bisa lakukan? Kirim-kiriman barang gitu ya. Jadi kita mengautomate proses mencatat barang keluar, barang masuk dengan automation. Termasuk juga perpindahan barang, put away, dan seterusnya. Nah, tadi adalah situasi kita sekarang. Kita menggunakan Business Central, kita beroperasi di manufacturing, dan area yang bisa kita improve adalah manufacturing dan warehousing. Sekarang apa yang kita perlu lakukan gitu ya untuk mencapai smart factory itu? Pertama kita bahas automation dulu. Nanti kita akan ke sensors, ke integration dan digital process. Nah, automation tuh sebenarnya lebih ke ini kira-kira mengconnect equipment di pabrik. Terus kemudian membuat smart industry itu memerlukan sensor yang ditambahkan pada equipment. Terus ada istilahnya PLC untuk mengontrol atau mengolah data itu sehingga bisa dimonitor real time. Kira-kira itu ya idenya ya. Nah, itu bisa dicapai dengan kayak gini. Nah, ada mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat screen ini? Oh, nggak bisa jawab ya sini. Ya, webinar kayak gini kurang enak ya. Jadi nggak bisa interaksi. Ya, jadi ini sebagian besar lah, ini lazim lah ditemukan di pabrik-pabrik. Jadi mereka mempunyai sebuah monitoring system atau disebut panel lah itu ya. Jadi pabrik-pabrik yang udah memiliki mesin-mesin sudah dipasangin alat gitu sehingga dikontrol. Kontrol itu bisa dikumpulkan dalam satu screen sehingga kita bisa lihat situasi mesin-mesin kita. Oh ya, sorry. Yang area ini bukan area Microsoft ya, tapi mau nggak mau kita harus tampilkan karena ini adalah automation dan kita bicara mengenai industri secara keseluruhan, secara umum. Jadi ini adalah hal yang memang terjadi dalam industri, dalam manufacturing, dalam production gitu ya. Nah, jadi satu kotak ini mewakili sebuah mesin. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, ini kalau misalnya kita udah punya data, mesin ini gitu ya, line 2. Pada saat ini temperaturnya sekian, humidity-nya sekian gitu ya. Artinya kita udah punya informasi yang nanti kita bisa olah untuk tahu mesin ini sedang sehat atau lagi kurang sehat. Sehingga kita bisa merencanakan next action-nya apa, parts-nya diganti kah atau perlu dibersihin kah gitu ya. Yang artinya maintenance gitu ya. Ini contohnya mengatur tentang listrik. Jadi kita bisa tahu listrik yang masuk, listrik yang keluar. Artinya apa? Kalau misalnya ada korslet, kita udah tahu dulu. Misalnya nanti ini parameternya ada di atas angka berapa, ini indikatornya berwarna merah gitu ya. Kita bisa cepat-cepat matiin atau habisin barang, pindahin material dari mesin itu, terus mesin itu di shutdown, diperiksa. Sebelum mesin rusak kita tahu dulu gitu ya. Contoh yang kedua, yang lebih real. Ini ada logo saya sensor yang supaya bisa dilihat ya, bukan mesin sensor. Nah, ini adalah konsepnya sama, satu kotak mewakili satu mesin gitu ya. Dan di sana ada counter. Mesin itu udah menghasilkan berapa banyak piece gitu ya. Nah, sehingga data ini ditangkap
dan disimpan. Supaya apa? Supaya nanti dalam ERP kita nggak usah ngetik-ngetik lagi. Ini contoh yang menunjukkan robot mesinnya sedang rusak, sedang problem. Oke, nah selain masuk ke ERP tadi kita bisa olah dari semua informasi yang dihasilkan oleh panel atau mesin panel tadi atau factory monitoring system tadi ke dalam bentuk tabel yang seperti ini. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi ini kita udah ketahuan shift 3, shift 1, shift 2 beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa nih kelihatan. Running time mesinnya berapa lama gitu ya. Terus kemudian ini ada downtime. Jadi di tengah-tengah itu dia stop berapa lama. Terus kemudian menghasilkan berapa banyak produk. Ini sebenarnya produk ini bisa macam-macam, nggak cuman piece. Kalau piece kan per satu lewat belt atau lewat conveyor didetek ya, tit gitu, 1, tit 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya komoditi yang sifatnya kiloan, nah juga bisa pakai weight gitu ya, kg atau apa, atau cairan juga bisa ada flow meter. Nah nanti kita bahas berikutnya. Informasi ini semua kita tangkap bisa langsung menjadi makanan gitu ya untuk ERP. Nah, tadi yang automationnya, sekarang sensor. Sensor itu banyak. Saya akan share beberapa contoh. Automation gunanya supaya sistem bisa supaya mesin-mesin bisa menulis data. Sensor gunanya supaya mesin-mesin bisa membaca data. Ini salah satu sensor yang kita bisa manfaatkan. Contohnya apa? Wah, ketahuan ya mereknya ya. Contohnya ini adalah untuk memeriksa output produksi yang berhubungan dengan teknik gitu ya. Misalnya kita membuat spare part gitu ya. Ini bisa dipakai untuk mencatat production output. Kalau seperti ini dia pas gitu kan. Nah, beltnya lurus. Kalau misalnya ternyata cacat, beltnya belok sehingga dia masuk ke keranjang barang cacat. Sehingga nanti dari situ kita bisa bisa langsung mengetahui berapa output quantity actualnya. Nah, selain barang teknis mungkin barang-barang plastik ini seperti tutup cup ya, paper cup tutupnya ini. Atau barang-barang yang high tech. Nah, ini salah satu contoh nih ya. Ini namanya measurement sensor. Sensor yang lain yang umum adalah baca QR code. Nah, jadi sebelum lewat belt, ini beltnya, ada labeling station gitu. Nah, kita kasih badge sehingga production output ini di scan udah langsung punya data yang lengkap. Misalnya batch number, lot number, manufacturing date gitu ya, expire date dan seterusnya. Semuanya informasi kita udah siapkan dalam label yang diwakili oleh QR code ini. Nah, contoh sensor yang lain measurement. Jadi sebuah barang itu ini untuk produksi kertas, produksi plastik, sheets gitu ya, atau spare part yang lain yang memerlukan pengecekan. Nah, ini bisa mengukur berapa mili gitu ya, berapa senti dan sebagainya. Bisa juga dipakai untuk quality control. Nah, ini adalah contoh sensor-sensor. Untuk keperluan-keperluan lainnya sensor itu banyak gitu ya, banyak banget. Ini kalau memang diperlukan nanti kita bisa sharing juga. Sensor itu ada yang local artinya dia bisa di-connect ke local network. IoT itu nggak selalu harus ke internet gitu ya, tapi memang bisa dikumpulkan dulu sehingga nanti bisa di standardize menjadi IP6 plus data dikirim ke IoT hub. Nah, itu nanti kita bahas nanti ya. Nah, bisa ada sensor untuk flow gitu ya, gas flow udara, atau ada optical yang bisa ngecek gitu ya, memeriksa. Atau motion kalau misalnya ada benda bergerak. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk mencatat queues quality control atau mungkin untuk mencatat output production dan seterusnya. Kalau misalnya produknya adalah minuman dalam botol gitu ya, kemasan gitu ya. Nah, kita bisa pakai pressure sensor untuk menghitung. Udah mencapai 600 ml, nah, itu jalan gitu ya. Atau flow-nya di stop gitu. Supaya nggak ngocor terus gitu nanti tumpah. Atau udah mencapai sekian bag dalam kantong plastik misalnya berapa gram, stop. Nah, ini bisa dipakai untuk proses packing dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah beberapa sensor-sensor yang kita bisa manfaatkan. Nah, lalu mau dikemanain hasil dari sensor ini? Nah, ini adalah area integration, interfacing, dan digital process. Nah, area yang depan tadi bukan Microsoft ya. Sejak mulai dari automation, factory monitoring itu bukan Microsoft. Bapak perlu punya vendor automation atau vendor factory automation. Lalu mengimplement alat-alat itu sehingga menghasilkan data. Data itu disimpan. Nah, ini area ini bukan Microsoft, setengah area ini. Disimpan dalam sebuah storage. Selain ditunjukkan dalam screen, sensor-sensor tadi masuk ke storage. Lalu nanti baru kita lakukan interfacing dari storage itu, kita baca masuk ke Dynamics 365 Business Central. Dari sini yang kita bisa hasilkan apa? Yaitu berapa banyak raw mat yang dikonsum, berapa banyak quantity yang dihasilkan dalam sebuah proses gitu ya. Proses 1, proses 2, proses 3 dan sampai final proses gitu ya. Ini adalah jurnal-jurnal untuk mencatat status produksi. Sudah selesai berapa piece gitu ya. Di sini ada wait time, ada run time untuk mengetahui capacity. Capacity kan dicatat dari berapa lama mesin itu jalan gitu ya. Karena nanti biaya produksi bisa berdasarkan cost per unit mesin itu bekerja menghasilkan 1 unit, atau per hour 1 jam mesin itu jalan ada rate cost-nya berapa. Data itu kita digest dari storage hasil dari sensor dan automation tadi masuk ke dalam ERP kita. Nah, data yang
yang masih ada di ERP, entry-entry, posting-posting segala macam, belum bisa bermanfaat secara maksimal mungkin kalau untuk user-user yang nggak pegang sistem. Dalam company kita, yang pegang sistem paling sekitar 40% gitu ya, karena kita punya manajemen structure, sebagian hanya adalah yang bekerja di field, di lapangan gitu, di operation langsung, nggak perlu in charge ke sistem. Sebagian lagi di level supervisor, manajemen, dan director, nggak bakal langsung melihat sistem juga. Yang perlu disajikan ke mereka adalah report gitu. Yang perlu disajikan ke field operator adalah action gitu ya, kita butuh action. Nah, maka itulah ERP Business Central ini kita kolaborasikan supaya bersinergi dengan Power Platform, Power Apps, Power BI, Power Automate. Hasilnya seperti apa? Nah, kita lihat nih hasilnya. Yang paling gampang dulu kita start dengan BI. Jadi produksi sensor-sensor tadi itu kita bisa olah barengan dengan data di ERP, combine, lalu kita sajikan dalam bentuk informasi seperti ini. Ada manufacturing cost, ada material quantity. Normalnya ini trennya sejalan gitu ya. Karena kalau kita memproses barang banyak, runtime-nya lebih panjang sehingga otomatis menanggung cost yang lebih tinggi ya. Nah, jadi seharusnya sejalan. Kalau nggak sejalan, aneh. Tapi mungkin aja ternyata di tengah jalan nambah mesin gitu ya, sehingga prosesnya paralel. Tapi nanti chartnya nggak begini. Jadi ada di sini 2 kali lebih banyak gitu ya. Capacity versus utilization contohnya gitu ya. Ini box center utilization. Box center adalah operation center lah istilahnya. Kalau di business central disebut workstation. Kita punya kalau misalnya section assembly, section painting gitu ya. Kalau misalnya untuk commodity ada section untuk mixing, ada section untuk misalnya roasting, blending, dan seterusnya. Contoh lain yang dalam Power BI kita bisa menyajikan seperti ini. Ini statistik yang bagian atasnya itu ya. Berapa banyak overtime, berapa kalkulasi production cost, percentage efisiensi berapa. Ini secara summary dihitung dari bla 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 bla, dari banyak hal gitu ya. Order fulfillment kita bisa langsung tahu. Nah, untuk manajemen kita bisa sajikan report semacam ini. Ini cukup bagi mereka gitu ya. Sehingga misalnya kita ada output yang melebihi standar, kita bisa langsung alert gitu ya. Ada overtime yang tinggi, kita bisa alert kenapa gitu ya. Contohnya, kalau kita terima order banyak di periode ini, April, ya di April kita akan kerja keras tuh untuk memproduce barang gitu ya. Sehingga wajar kalau di sini ada overtime-nya lebih panjang nih. Kira-kira begitu korelasinya ya. Nah, Power BI adalah report. Report itu dibaca, dipahami, tapi user atau nanti human yang akan mengambil decision berdasarkan report. Sedangkan kita butuh juga sebuah action. Nah, action adalah kita meminta atau menghubungkan bagian A dengan bagian B supaya bagian B mengambil tindakan gitu ya. Salah satu contoh yang kita bisa lakukan adalah kita menggunakan Power Automate. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar sebelumnya disebut Microsoft Flow. Ini barangnya sama nih, Microsoft Flow. Atau kalau ada website lain disebut IFTT ya, Bapak Ibu tahu. Nah, itu barangnya sama. Cuman di Microsoft sudah memiliki koneksi dengan service internet service yang jauh lebih banyak. Contoh, misalnya sebuah mesin sudah mencapai runtime 100.000 hours gitu ya kondisinya. Langsung bisa Power Automate membuat rule connect ke Exchange server kita atau ke Outlook-nya user, otomatis bikin email, contohnya ke maintenance gitu ya. Boleh internal department dalam company atau ke vendor, nggak masalah, tergantung itu. Dan menghasilkan message seperti ini. Ini contoh gitu ya. Nah, Power Automate itu bukan cuma satu garis lurus prosesnya. Contoh lain misalnya kita kalau nggak hours, misalnya 1000 piece gitu ya. Kalau udah mencapai 1000 piece harus dibersihin lagi nih mesin nih misalnya gitu ya. Nah, bisa juga dengan kondisi if gitu ya. Kalau misalnya udah mencapai udah memposting consumption journal, yaitu artinya mentransfer raw material dari gudang masuk ke produksi, kondisinya adalah ceklah location A, item A, kuantitinya habis apa enggak gitu ya. Kalau tidak habis ya no action. Kalau habis ya alert nih ke bagian procurement atau ke bagian raw mat gitu ya, raw mat at warehouse, ke bagian gudang untuk apa? Mempersiapkan pengiriman barang dari gudang masuk ke gudang produksi. Ini sebuah contoh ya. Ini contoh yang lurus, yang satu ini ya, single action gitu ya. Power Automate sendiri tadi kebetulan hanya kita pakai contoh yang Outlook ya. Nah, sebenarnya bisa juga ke aplikasi-aplikasi yang lain. Misalnya kalau hawa panas AC dinaikin gitu. Bisa juga. Kalau misalnya temperatur mencapai sekian, kirim notif ke handphonenya siapa gitu. Bisa juga tuh, macam-macam. Ini adalah service-service lain yang bisa connect dengan Power Automate tadi. Nanti Bapak Ibu bisa search aja Power Automate, nanti akan diarahkan ke websitenya. Power Automate ini hanya punya Microsoft. Nah, selain Power Automate, tadi kita udah lihat Power BI, kita udah lihat contoh-contoh report, kita udah lihat Power Automate. Sekarang ada Power
Power Apps. Apa bedanya Power Apps? Power Apps itu dia kan bentuknya kita bikin aplikasi gitu ya, apps ya. Kalau dibilang kayak Android apps, ya memang Android apps diinstal di Android handphone bisa. Nah, apa yang kita bisa manfaatkan di sana? Ini adalah untuk satu tim kerja yang misalnya tidak perlu akses langsung ke bisnis sentral. Karena mereka di remote site gitu misalnya ya, atau di area di facility yang berbeda, yang tugasnya cuma itu aja contohnya, yang maksudnya kita bisa memfikskan definisi atau lingkup kerjanya sehingga nggak semua user perlu akses ke ERP kita karena memang lingkupnya terbatas dan dia mungkin juga nggak ada kepentingan. Contoh misalnya kita udah ada 4 step untuk menghasilkan sebuah output produksi gitu ya, finish good kita selesai dalam 4 step. Di step ketiga yang udah final, kita perlu QC dulu supaya finalnya itu pass atau fail gitu ya, pass atau hold atau fail. Nah, pada saat user membuka Power Apps dan sistem kita sudah terisi, ini dari sensor juga terisi di tahap yang ketiga, di line yang ketiga, Power Apps ini akan aktif, terus menunggu inputan atau respons dari user. Dari sini nanti akan disimpan ke sebuah storage, karena storage ini bisa on cloud ya, bisa on cloud, bisa on premise. Terus kemudian secara otomatis mengupdate juga di line terakhir sehingga udah selesai finish production order itu. Kira-kira nanti Power Apps itu kayak gini. Bapak Ibu nanti juga bisa coba cek tuh Power Apps gitu ya. Jadi contoh kayak tadi, release production order nomor sekian tanggal sekian untuk finish good sekian, MC itu machine center, quality control. Sekarang pas quantity-nya ditanya, nanti klik ini akan ada satu text box yang hanya untuk ngisi quantity-nya. Jadi bagian QC cukup pakai apps seperti ini, dia udah bisa memberikan feedback ke final production kita untuk hasil quality control-nya. Ini yang simple ya. Sedikit yang lebih kompleks, contoh misalnya seperti ini, sebuah barang gitu ya, dia cek ini, cek itu, cek ini, cek itu, sudah oke, complete gitu ya. Kalau nggak oke, kembalikan lagi ke shop gitu ya, kira-kira ini. Dan ini adalah salah satu platform yang Microsoft buat untuk memudahkan company, bahkan end user, untuk membuat apps yang langsung jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya simple-simple, Bapak Ibu pelajarin seminggu, 2 minggu, maksudnya yang ini ya Bapak Ibu yang ini ya, yang backgroundnya IT atau sistem ya. Kalau yang backgroundnya nggak teknis, mungkin ya nggak ngerti. Yang udah terbiasa dengan programming gitu ya, yang terbiasa dengan desain. Nah itu bisa dalam explore beberapa waktu dan nggak panjang lah ya, seminggu 2 minggu udah paham bagaimana Power Apps nanti ini bekerja. Secara license pun Power Apps, Power Platform ini jauh lebih friendly, bersahabat dibanding ERP produk karena fungsi-fungsinya beda. Nah ini kira-kira apa yang kita bisa lakukan, effort-effort apa yang kita bisa lakukan untuk mengautomate proses-proses dalam production facility kita. Nah sama Power Apps sendiri bisa mengambil data dan mengirim data ke banyak service yang lainnya. Tadi kita ngomong sensor, tapi selain itu juga dipakai untuk approval juga bisa gitu ya. Bahkan untuk store dan retrieve data dari Azure juga bisa dan lain sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu lihat ini masih yang A gitu ya. Nah ini semua connection ini banyak sekali dari A sampai Z. Terus dia cukup banyak. Oke, itu adalah hal yang yang umum yang kita semua rata-rata udah ngerti, udah paham. Kita tinggal kontak automation vendor atau engineer gitu ya untuk pasang sensor ini, sensor itu, minta dia pasang PLC, simpen data di mana, kita langsung manfaatkan. Bayangkan semua effort, semua activity itu dari mulai mencatat berapa quantity raw mat diproses oleh mesin A, sambung ke mesin B, sambung ke mesin C sampai jadi finish good, itu semua nggak ada use human intervention. Jadi semacam kita membuat factory kita independen, jalan sendiri gitu ya. Action yang kita perlukan adalah pertama mungkin pasti timbang, QC harus perlu human intervention ya. Terus kemudian nanti pada saat mencatat output production, pada saat kita memeriksa barang ini QC pas atau enggak gitu ya. Nah, itu juga bisa pakai apps. Kalau nggak pakai apps juga, kalau misalnya parameter pemeriksaan itu udah cukup, bisa pakai sensor juga. Sensor juga ada sensor yang AI nanti. Jadi misalnya dikasih contoh foto tutup cup yang bagus gitu ya. Nah, terus kasih contoh tutup cup yang cacat, nanti sensor itu akan memberi respon gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, tadi adalah sensor yang kita tanam, istilahnya kita tanam lokal gitu ya. Nextnya kita punya opportunity apa gitu ya. Microsoft juga udah punya standarisasi untuk proses-proses sensor-sensor itu. Contohnya seperti ini nih. Di industri area manapun gitu, otomotif, retail dan sebagainya, itu mereka punya akses untuk melihat dashboard, hasil big data atau social integration gitu ya, dan seterusnya. Dihasilkan dari mana? Dari IoT Cloud. Ini adalah IoT Cloud. IoT Cloud ini kok bisa punya data dari mana? Dipanen atau di harvest dari ini nih yang bawah nih, smart home automation ya. Nah, ini adalah industri-industrinya. Terus kemudian sensornya apa? Ini sensor-sensornya nih, jenis-jenis sensor. Jadi sensor itu banyak.
kamera sendiri pun bisa berfungsi sebagai sensor, misalnya human detection gitu ya. Kalau ada orang AC nyala gitu. Kalau nggak ada orang AC mati, bisa dimanfaatkan. Nah, IoT itu adalah sebuah konsep yang lebih standardized ya, lebih terstandarisasi. Jadi sensor-sensor ini perlu punya protokol IP6, perlu punya data, nanti menjadi HTTP, istilahnya begitu ya teknisnya ya. Nanti dikirim ke sebuah server dalam cloud. Di cloud itu udah ada namanya Azure IoT. Nah, data itu nanti yang dipakai. Sampai tahap mana kita udah perlu memikirkan IoT? Kalau kita punya operation yang di beberapa kota nih gitu ya, multi location ya, beberapa kota yang jauh gitu. Sehingga kalau mau pakai remote desktop atau team viewer itu udah sulit gitu ya. Nah, lebih baik gimana? Lebih baik masing-masing mesin-mesin di dalam plant atau factory kita distandarkan itu mengirim data ke IoT Hub yang di Azure. Nanti kita harvest atau kita panen data, karena biasanya tempat mesinnya adalah di headquarters misalnya ya, atau di kantor pusat gitu. Nah, kantor pusat tinggal ambil data, tarik data dari cloud. Hasilnya sama, dalam kondisi fasilitas itu bekerja secara smart, bisa meminimalkan human intervention. Nah, Microsoft Azure IoT itu bisa menghasilkan beberapa macam jenis report atau analytics atau benefit lah ya buat kita ya, kita bisa manfaatkan. Konsepnya sama kayak seperti tadi yang saya sempat share sebelumnya. Sensor-sensor semua, kalau tadi kan sensor-sensor lokal gitu ya, kumpul di melewati factory network atau local network masuk ke factory monitoring system. Kalau ini masuk ke IoT Hub gitu ya. Kita memang nggak langsung melihat. Kalau tadi kan langsung kelihatan di screen ya, ada kotak-kotak mewakili satu mesin. Nah, ini memang kita nggak kelihatan dulu. Data ini harus diproses untuk di-preview. Ini hanyalah sekedar istilah ya, namanya cold analysis, hot analysis. Cold analysis itu untuk menghasilkan data untuk contohnya melihat data historis gitu ya. Kalau real time monitoring berarti hot analytics ya. Nah, ini adalah service-service Azure yang kita bisa pakai. Ada Azure Machine Learning dan sebagainya gitu ya. Nanti dari situ kita bisa tarik atau kita bisa istilahnya harvesting data ya, memanen data, masuk ke ERP kita, masuk ke Power BI atau ke API ke apps-apps yang lain gitu, atau bahkan langsung lihat di mobile apps secara status gitu, itu juga sudah. Kalau misalnya kita belum sampai ke sana, sudah ada pre-configured solution, nanti tinggal kita ikut template lah ya gitu ya. Atau juga ada yang namanya IoT service ya, software as a service di Azure IoT Central. Kalau mungkin Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut mengenai Azure IoT, keep contact dengan tim kita. Nanti kita akan persiapkan di kesempatan lain, di webinar lain dengan tim teknikal yang lebih spesialis di bidang Azure dan IoT. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan Microsoft itu sebenarnya nggak cuma hanya di ERP, business application, kayak tadi ya IoT automation. Microsoft itu punya banyak sekali produk ekosistem yang kita bisa manfaatkan, dan dengan harga relatively yang masih friendly lah, oke lah. Kalau mungkin Business Central Bapak Ibu nanti bisa cek dengan harga, cek secara pricing dengan tim Business Development Manager kita ya, Pak Chris dan timnya. Nah, Power Platform ini jauh lebih friendly daripada Business Central. Connect ke Common Data Service itu adalah per session, nanti jauh lebih murah lagi. Misalnya per 1 juta connection nanti harganya berapa gitu. Azure Service juga kurang lebih seperti itu modelnya. Sehingga kalau kita start small ya pricingnya masih rendah gitu ya. Kalau kita semakin intens ya otomatis wajar lah kalau nanti naik, jalan ke Argo gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan dengan Microsoft selain automation? Bapak Ibu juga punya opportunity lain, yaitu artificial intelligence atau marketing intelligence gitu ya, dan interface atau disebut CDS ya, Common Data Service, untuk saling interconnected dengan sistem-sistem yang lain. Oke, kira-kira slide ini mengakhiri session sharing saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi lain waktu.